Ya begini, orang melihat khilafah ndak bentuk baku itu dilihat apanya gitu. Maksud saya gini, saya ingin merombak cara berpikirnya. Misalnya kalau Ustadz Karebet ini datang masjid, lalu kemudian di sana ada orang sholat, lalu lihat orang sholat, lihat warna bajunya. Ini kok bajunya ada yang hijau, yang kuning, yang putih, ada yang pakai koko, ada yang pakai sarung, ada yang pakai jubah, ada yang pakai celana. Terus Ustadz Karebet pulang, kesimpulannya apa? Ternyata nggak ada bentuk baku cara berpakaian dalam sholat. Betul nggak kesimpulan itu? Ya? Nah, padahal sebenarnya yang dilihat itu memang perkara yang diperbolehkan untuk berbeda. Mestinya dilihat ada aturan yang baku dalam soal sholat tadi. Apa itu? Yakni batas aurat. Nah, jadi ketika kemudian aurat itu dipahami bahwa katakanlah laki-laki itu baina surrati wa rubah, ya. Berarti itu baku. Ya, kalau perempuan itu apa? Seluruh tubuhnya kecuali badan dan kecuali wajah dan telapak tangan itu yang baku. Jadi kemudian dilihat ini rukunya ada yang warna-warni, yang putih ini ya itu yang menjadi tidak baku. Nah sekarang itu saya lihat mereka yang mengatakan tidak baku itu ibaratnya seperti itu. Oh yang di Sayyidina Abu Bakar diangkat oleh musyawarah. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga ini musyawarah komite dan seterusnya. Jadi lihat yang kelihatannya berbeda-beda lalu kemudian disimpulkan tidak ada bentuk yang baku. Ini kan salah ini. Mestinya tidak melihat begitu karena dalam soal katakanlah yang dia sebut tentang pengangkatan khalifah itu ada yang baku. Apa itu? Yakni bahwa dalam khalifah meski caranya tadi berbeda-beda itu ada thariqah yang tidak berbeda. Apa itu? Yakni seorang diangkat menjadi khalifah melalui baiat. Nah itu. Maka apakah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum meski awalnya berbeda-beda caranya tetapi mereka semua dibaiat oleh umat. Nah, yang inti baiatnya itu juga sama, mungkin kalimatnya ada yang berbeda, tetapi ada yang baku apa? Yakni baiat ala kitabillah wa sunnah. Jadi untuk taat dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah, itu yang baku, gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin sebut gitu. Jadi apa namanya? Tentu harus lebih fair untuk melihat tentang persoalan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, begini, dalam semua syariat ya, dalam semua hukum itu ada perkara yang sama ya, ada perkara yang berbeda, ikhtilaf dengan para fuqaha. Salat misalnya, wajibnya salat. Tidak ada yang berbeda. Salat 5 waktu itu wajib, fardhu ain misalnya. Tetapi dalam rincian berikutnya ada perbedaan-perbedaan. Misalnya contoh misalnya dalam bacaan Al-Fatihah. Mazhab Hanafi itu mengatakan tidak wajib ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La di situ maknanya la kamala, tidak sempurna. Jumhurul ulama mengatakan la di situ adalah la sihhata, sehingga termasuk rukun membaca Fatihah itu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian wah ini ada ikhtilaf, berarti tidak baku begitu. Nah, menjadi masalah lagi. Lalu kemudian kalau begitu sholat tidak diwajibkan karena terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Bisa tidak begitu? Jadi ini yang sekarang itu terjadi karena ada ikhtilaf dalam sebagian pelaksanaan hukumnya, lalu kemudian dinafikan hukumnya. Nah kalau seperti itu tidak hanya tidak hanya khilafah, sholat juga ada ikhtilaf. Zakat ada ikhtilaf, puasa ada ikhtilaf, haji ada ikhtilaf. Berarti nggak ada semua hukum itu karena ada ikhtilaf dalamnya. Nah, ini yang terjadi pada khilafah itu begitu. Karena ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha lalu kemudian dikatakan berarti khilafah tidak ada, tidak baku dan oleh karena itu tidak perlu diterapkan. Kan bahaya sekali. Itu persis seperti tadi orang menolak kalau kemudian maksudnya gini, kalau dia berani menolak ajaran khilafah karena ada ikhtilafat dalam sebagian perkara, mengapa sikap yang sama tidak juga diperlakukan dalam sholat, dalam puasa, dalam haji? Konsisten gitu maksud saya. Dan kalau itu konsisten dilakukan berarti apa? Maka tidak ada hukum Islam yang diterima. Karena apa? Karena hampir semua hukum Islam dalam pelaksanaan rinciannya ada
ikhtilafat, ada perbedaan-perbedaan. Dan itu tidak menjadi alasan lalu kemudian menggugurkan sesuatu yang difardukan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tidak fardu hanya gara-gara adanya ikhtilaf di antara para fuqaha tentang perkara tersebut.